Bab 921. Pria itu sedikit membungkukkan tubuhnya saat berbicara sehingga tangannya bisa bersandar di sisi meja tempat Selena duduk. Jam tangan bermerek di tangan pria itu terlihat sangat mencolok. Pria itu memiliki seringai kecil di wajahnya saat dia menunjukkan arloji bermereknya dan melanjutkan berbicara, senang bertemu wanita cantik seperti itu. Apakah kalian berdua ingin menjadi teman saya? Mari kita bertukar kontak, jadilah temanku, aku akan membayar makananmu hari ini. Tuan Muda Quinton berbicara dengan percaya diri dan memiliki senyum di wajahnya. Dia percaya bahwa sebagian besar wanita cantik dapat digulung dengan uang. Selain itu, harga hidangan di restoran ini tidak ada artinya baginya. Dilihat dari kata-kata wanita cantik ini, mereka mungkin memilih untuk pergi karena mereka tidak mampu membeli makanan di restoran ini. Lagi pula, banyak orang miskin tidak mampu membeli makanan di sini, jadi mereka akan pergi setelah melihat menu. Dia akan duduk di sebelah wanita cantik ini jika bukan karena pria yang bersama mereka di meja mereka. Dia tidak tahu apa hubungan mereka. Terlepas dari itu, dia percaya wanita-wanita ini akan menuliskan nomornya dan menghubunginya secara diam-diam nanti, dengan asumsi mereka bukan idiot. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami situasi seperti itu. Selama mereka menerima pacarannya, itu berarti ada kemungkinan mereka akan keluar saat dia mengajak mereka berkencan. Pria itu melirik kedua wanita cantik itu, dan jantungnya berdebar kencang saat dia bergerak lebih dekat ke mereka. Dia dipenuhi dengan antisipasi saat dia mencium aroma samar Selena. Apa yang gagal disadari pria itu adalah bahwa Selena mengatakan apa yang dia katakan bukan karena dia tidak punya uang, dia hanya berseru karena terkejut bahwa tingkat konsumsi agak lebih tinggi jika dibandingkan dengan di Eastfield. Keluarga Taylor makmur untuk beberapa waktu, dan semua kekayaan dan keuangan keluarga bersamanya dari dana operasional, uang dari perusahaan, dan jumlah besar yang mereka peroleh dari pesta pernikahan. Bagaimana mungkin dia tidak membeli hidangan di restoran ini? Dia akan menghabiskan beberapa ratus ribu jika dia memesan satu meja penuh hidangan lezat dan anggur. Jumlah itu juga bukan apa-apa bagi mereka. Bahkan jika Selena keluar dari gambar, Lana punya banyak uang dengannya juga. Mereka tidak akan pernah berada dalam situasi di mana mereka tidak dapat membayar tagihan, tidak peduli seberapa mahal itu. Oleh karena itu, Selena hanya tersenyum acuh dan berkomentar, "Terima kasih atas kesopanan Anda yang luar biasa, Pak. Kami dapat membayar biaya sendiri di sini." Sudut bibir Tuan Muda Quinton sedikit berkedut. Saudara-saudaranya memandangnya dari meja lain, dan dia hanya akan malu jika tawarannya ditolak. Dia tertegun sejenak sebelum dia bersikeras, "Cantik, mengapa Anda ingin menempatkan diri Anda dalam situasi yang buruk? Saya yakin Anda mampu membeli 2 hidangan vegetarian yang sedikit lebih murah, tetapi kita sebagai manusia harus menikmati diri kita sendiri, baik jika kita bisa mendapatkan seporsi makanan laut, lobster, dan anggur merah di sini." Pria itu kemudian menegakkan tubuhnya dan menunjuk ke arah Rolls-Royce yang diparkir di luar, sebuah penegasan tentang kekayaannya jika Selena tidak mengetahuinya. "Lihat, mobil-mobil di luar adalah milik kita. Apa artinya itu? Ini berarti saya punya cukup uang. Jadilah temanku, dan kamu bisa memesan apapun yang kamu mau. Aku bahkan bisa membayar makanannya jika harganya 1 juta penuh." Selena tercengang. Dia masuk akal dalam menolak pria itu, tetapi pria itu begitu gigih. Dia tersenyum acuh tak acuh sekali lagi dan menegaskan, "Tuan Muda, kami tahu bahwa Anda kaya, tetapi kami tidak miskin. Kami mampu membeli makanan di sini." Ya ampun, mereka tidak menghibur Tuan Muda Quinton. Ketiga pria itu berdiri dan salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Wajah Tuan Muda Quinton menjadi gelap ketika dia mendengar apa yang dikatakan orang-orang itu. Dia berbicara kepada Selena, "Cantik, pikirkan ini baik-baik. Jika kamu menolakku sekarang, jangan salahkan aku karena tidak memberimu wajah nanti." Bab 922 Ancaman dalam kata-kata Tuan Muda Quinton terlihat jelas saat dia melirik keluar, ada 7-8 pengawal merokok di samping mobilnya. "Tuan Muda Quinton, berapa harga wajahmu?" Jack bisa menahan tawanya saat mendengar kata-kata pria itu. "Istriku memperlakukanmu dengan baik dan menolakmu dengan sangat halus. Kami tidak ingin menimbulkan masalah, jadi sebaiknya kamu segera pergi karena itu yang terbaik untuk kita semua. Selain itu, dia bukan penggali emas, dia bahagia menikah dengan saya. Apakah Anda mengerti?" Jack tidak takut menghadapi Tuan Muda Quinton dan mempertahankan wataknya yang gagah. Sementara Jack ingin tetap low profile di Swallow City karena dia baru saja pindah,
dia memiliki batas yang tidak boleh dilanggar, dan itu ada pada istrinya Selena. Rasanya seperti tamparan di wajah saat pria itu mengajak Selena kencan. Apalagi, bagaimana bisa istri prajurit tertinggi diganggu seperti itu? Bagaimana orang bisa memperlakukannya seperti itu? Lagi pula, ada banyak orang kuat di kota Walet. Siapa yang tahu siapa Tuan Muda Quinton di depan mereka ini? Jadi bagaimana jika dia punya suami? Banyak yang sudah menikah. Tuan Muda Quinton mencemooh bagaimana Jack berdiri tegak. Banyak wanita yang sudah menikah akhirnya bersamaku. Semuanya baik-baik saja selama aku, Caleb Quinton, kaya. Caleb kemudian menoleh ke Selena dan berkomentar, "Nona cantik, berhentilah mengikuti pria ini. Kamu benar-benar cantik, kenapa kamu tidak mengikutiku saja? Aku akan memberimu 5 juta setiap bulan, dan jika itu tidak cukup, 10 juta per bulan juga bisa dilakukan." Itu cukup banyak, ingatlah. Dia kemudian berbalik untuk melihat Lana dan berkata, "Oh, iya. Jika wanita cantik ini ingin mengikutiku juga, aku bisa membayarmu dengan jumlah yang sama." Dalam mimpimu, Lana tidak senang sejak awal, tetapi dia tidak pernah berpikir Caleb akan menjadi lebih berani dari menit ke menit. Lana berdiri dan berjalan menjauh dari meja, mengibaskan jarinya sebagai ejekan untuk datang padanya. "Apakah kamu mencoba mengambil keuntungan dariku? Kita akan membicarakan ini setelah kamu menang melawanku." Mata Caleb berbinar mendengar kata-kata Lana. "Tidak buruk. Wanita cantik ini memiliki karakteristik yang baik, aku semakin menyukaimu dari menit ke menit." Dengan itu, Caleb mengepalkan tinjunya dan bergegas menuju Lana. Lana harus memberikannya kepada Caleb, dia tampaknya petarung yang cakap. Kecepatannya begitu hebat, dia cukup dekat dengannya hanya dalam hitungan detik. Tampaknya masuk akal bahwa kota Walet dijuluki kota seni bela diri. Tuan-tuan muda dari keluarga kaya ini tampaknya memiliki kemampuan tempur yang berpengalaman. Namun, pria ini bukan lawannya. Sementara dia memiliki bakat seni bela diri yang setara dengan asisten komandan, bagaimana dia bisa mengalahkan Dewi Perang, Lana? Lana mengayunkan tinjunya dan membantingnya ke tangan Caleb, meskipun pukulan pertamanya tidak terlalu kuat. Meski begitu, Caleb terlempar ke belakang sebelum dia bisa mendapatkan kembali pijakannya. Dia berdiri di tempat sementara lengannya menggigil kesakitan. "Siapa yang mengira bahwa kamu adalah seorang master?" Tuan Muda Quinton melambaikan tangannya yang agak mati rasa dan memiliki senyum lucu di wajahnya. Ketertarikannya padanya hanya tumbuh. "Kamu akan pergi daripada mengganggu makan kami jika kamu cukup masuk akal." Lana meliriknya dengan dingin dengan sedikit ketidaksabaran di matanya. Pada saat itu, ketiga rekan Caleb berjalan ke arahnya dan sambil menyeringai berkata, "Tuan Muda Quinton, sepertinya Anda tidak dapat menyelesaikan ini sendiri. Apakah Anda memerlukan bantuan kami?" "Tentu, wanita ini cukup kuat, tapi tidak akan ada masalah jika kita bekerja sama." Tuan Muda Quinton merasa seolah-olah wanita ini, yang mengenakan masker wajah, adalah kelompok yang lebih kuat di antara ketiganya. Lagi pula, Jack dan Selena tidak melakukan apa-apa. Terlepas dari apa yang terjadi, wanita itu hanya memiliki keunggulan kecil terhadapnya, tetapi dia pasti akan menang dengan teman-temannya bergabung dengannya. Bab 923 teguh dalam keputusannya, Caleb kemudian memberi perintah, dan kuartet itu bergegas menuju Lana. Wajah Lana dalam hati saat melihat keempat pria itu bergegas ke arahnya. Dia hanya menunjukkan sebagian kecil dari kekuatannya karena dia tidak ingin membuat keributan, yang dia inginkan hanyalah memberinya pelajaran yang akan membuatnya mengakui kekalahan dan pergi. Dia tidak berharap mereka tumbuh lebih percaya diri dengan diri mereka sendiri dan menyerangnya bersama. Lana tidak lagi menyimpan kekuatannya. Keempat pria itu jatuh ke lantai saat Lana menendang mereka tanpa henti, dan darah menyembur dari mulut mereka saat wajah mereka menjadi pucat. "Tuan Muda," beberapa pengawal yang menunggu di luar buru-buru bergegas ketika mereka melihat pemandangan itu. "Sial, wanita ini sangat kuat. Sepertinya kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya." Tuan Muda Quinton berdiri dan menyeka darah dari sudut mulutnya. "Tuan Muda, jangan khawatir. Kami akan membunuhnya untukmu." Salah satu pengawal dengan tubuh Hercules memelototi Lana. Sangat jelas bahwa pengawal ini jauh lebih kuat daripada generasi kedua kaya yang tidak berguna itu. Tiga tuan muda lainnya tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Muda Quinton, tetapi mereka tidak berasal dari keluarga yang kuat seperti dia, jadi mereka secara alami memperlakukannya dengan lebih hormat. "Oh, sayang, sepertinya kalian tidak akan pergi tanpa diberi pelajaran." Lana menghela napas dan berlari ke arah orang-orang itu.
Pelayan itu tercengang dengan apa yang terjadi dan berdiri di samping tanpa daya. Keributan semacam itu terjadi sepanjang waktu di Swallow City. Sementara itu, Jack dengan acuh tak acuh memerintahkan, "Nona cantik, beri kami 3 lobster, 1 untuk kami masing-masing, dan 3 botol anggur ini. Kami juga ingin ini." Baru kemudian pelayan itu tersadar dan menuliskan pesanan Jack. Baik, pada saat Jack selesai memesan piring, Lana dengan lesu berjalan kembali ke tempat duduknya setelah memberikan pukulan serius kepada para pengawal dan 4 generasi kedua yang kaya. "Anak muda, tunggu kami di sini. Jangan berani-berani pergi." Tuan Muda Quinton mengancam sebelum pergi bersama orang-orangnya. Mereka memintanya. Jack melihat keluar dan tersenyum acuh tak acuh ketika dia melihat bagaimana orang-orang itu berlari. "Kamu benar-benar hebat. Bagaimana kamu bisa duduk di sini dan membiarkan Lana melakukan semua pertempuran?" Selena memutar matanya ke arah Jack. Lana adalah Dewi Perang, namun Jack tidak melakukan apa-apa. Apakah Lana tidak akan marah saat dia melakukan semua pertempuran itu? "Tidak apa-apa. Lagi pula, aku cukup bebas," kata Lana sambil tersenyum. "Tuan, Nyonya, saya pikir lebih baik jika kalian pergi. Apa yang harus kita lakukan jika Tuan Muda Quinton membawa Tuan dari keluarganya ke sini?" Mengingatkan pelayan setelah melihat mereka untuk beberapa waktu. Bab 924. Apakah Tuan Muda Quinton ini dari keluarga yang kuat? Selena sedikit khawatir ketika mendengar saran pelayan itu. Bagaimanapun, mereka baru saja pindah ke kota Walet. Tidak mungkin bagi mereka untuk memprovokasi keluarga yang kuat terlalu cepat, bukan? Pelayan itu mengamati sekelilingnya sebelum dia dengan lembut menjelaskan, "Bagaimana saya harus mengatakan ini? Mereka dulunya adalah keluarga kecil dan merupakan semacam kekuatan yang berpengaruh rendah. Tetap saja, mereka dianggap sebagai kekuatan yang kuat di sekitar area ini." Pelayan itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Namun, sejak paman kedua Tuan Muda Quinton kembali dari medan perang, status keluarga Quinton meningkat pesat, dan mereka sekarang dianggap sebagai keluarga bangsawan kelas 3. Keluarga Quinton berkembang begitu cepat karena paman keduanya tidak lain adalah Raja Perang." Raja Perang. Jack tidak takut ketika mendengar ini. Sebaliknya, dia merasakan kemarahan mendesis di dalam dirinya. Sebagai Raja Perang yang bermartabat, bagaimana dia bisa membiarkan keponakannya berperilaku sangat buruk di depan umum? Seandainya Jack sebagai gantinya, dia tidak akan berhenti hanya dengan menolak untuk membantu Tuan Muda Quinton, dia akan memukulinya. "Jadi maksudmu Raja Perang ini tidak tahu benar dan salah dan hanya tahu bagaimana melindungi Tuan Muda Quinton ini?" Benar saja, Lana sama tidak senangnya saat mendengar penjelasan pramusaji dan bertanya dengan ekspresi dingin di wajahnya. "Iya, dan karena Tuan Muda memiliki dukungan yang begitu kuat, dia menggunakannya untuk pamer dan menggertak orang-orang di daerah ini." Setelah pelayan selesai berbicara, dia menegaskan, "Mengapa kalian belum pergi? Akan terlambat jika Anda tidak pergi sekarang." Lana tersenyum dan berkata kepada pelayan, "Haha. Terima kasih untuk itu, tapi kami tidak berencana untuk pergi. Kami di sini untuk makan, jadi kamu bisa meminta dapur untuk mulai memasak." "Apa?" Pelayan itu terdiam karena dia tidak mengharapkan mereka untuk tinggal, bahkan setelah dia dengan ramah menyarankan agar mereka pergi demi mereka sendiri. Apakah ketiga orang ini tidak takut pada Tuan Muda Quinton? Dia memberi trio tatapan serius sebelum dia pergi. Jika Raja Perang yang bermartabat ini benar-benar tidak melakukan apapun untuk mendisiplinkan keponakannya, kita dapat membantunya hari ini. Komentar Jack dengan senyum dingin di wajahnya setelah pelayan itu pergi. Khawatir, Selena dengan lembut berkata kepada Jack, "Apakah masalah ini akan meningkat? Kami baru saja tiba di sini, dan kami belum mengetahui situasinya. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan pelayan tadi? Keluarga Quinton ini dapat dianggap sebagai keluarga bangsawan kelas 3, dan itu berarti mereka secara formal bukan keluarga bangsawan kelas 3 di Swallow Kota. Ada terlalu banyak kekuatan seperti itu di kota ini dan tidak masalah jika mereka dihancurkan, apalagi memberi mereka pelajaran." Jack memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Meskipun ada banyak kekuatan dan orang kuat di kota, tidak banyak dari mereka yang membuatnya takut. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah apa yang dikatakan Fernando. Dia mengatakan bahwa itu adalah jebakan, dan bahkan Fernando bukan lawan mereka. Mungkinkah ada keluarga bayangan seperti keluarga White, atau apakah itu master super tertentu dari kota Jin yang mengambil tindakan? Bagaimanapun,
Jack tahu sejauh mana kemampuan tempur Fernando. Jika Fernando tidak bisa menang melawan orang seperti itu berarti lawannya sangat kuat atau ada banyak tuan kuat yang mengepungnya. Jack berharap yang terakhir karena tidak ada yang perlu ditakutkan. Akan sedikit mengkhawatirkan jika itu yang pertama. Tenggelam dalam pikirannya, dia tidak menyadari meja telah dipenuhi dengan makanan lezat. Ayo makan. Baunya sangat enak. Apa yang dikatakan Tuan Muda Quinton tentang makanan yang enak di sini membuatku bersemangat. Selena tersenyum dan mulai makan. Bab 925. Jack kemudian bergabung dalam makan, dan sementara hidangan berada di sisi yang lebih mahal, rasanya benar-benar lezat. Sambil makan, mereka juga minum. 10 menit berlalu. Hei, Tuan Muda Quinton itu tidak kembali untuk membalas dendam. Sepertinya dia menggonggong tapi tidak menggigit saat dia mengancam kita barusan, dan dia tidak akan kembali. Lana tersenyum dan mengangkat gelas anggur merahnya. Jack dan kakak ipar bersorak. Selena tersenyum dan berkata kepada Lana, tentu. Tetap saja, sebaiknya jangan minum terlalu banyak di sore hari agar kita tidak mabuk. Jangan khawatir, aku dan Jack bisa menahan alkohol kita dengan baik, jadi 1 botol anggur tidak akan mempengaruhi kita sama sekali. Lana menghabiskan anggur merahnya sekaligus, senyumnya tidak pernah lepas dari wajahnya saat dia menatap Selena. Tapi kamu harus memikirkan anggurmu, Sister Selena, dan jangan mabuk. Aku mungkin tidak bisa menahan sebanyak yang kalian berdua bisa, tapi 1 atau 2 gelas tidak akan mempengaruhiku. Selena tersenyum. Bagaimanapun, saya harus minum ketika saya mulai bekerja untuk keluarga Taylor, dan saya telah melalui beberapa pelatihan. Benarkah? Kalau begitu, ayo kita ambil sebotol lagi nanti. Ini pertama kalinya aku minum dengan kalian berdua. Lana mengangkat bahunya. Sejujurnya, dia agak iri pada Selena. Bagi Lana, Jack seperti dewa. Dia adalah idolanya, sangat kuat dan tampan. Jika dia tidak tahu bahwa Jack sudah menikah dan sangat setia kepada istrinya, dia pasti ingin menjadi istrinya. Namun, Lana tahu bahwa Jack menganggapnya hanya sebagai murid yang kekanak-kanakan. Tentu, tolong ambilkan kami 3 botol anggur lagi. Selena tersenyum dan memesan dengan pelayan yang merawat mereka. Selena sangat tersentuh bahwa Dewi Perang Lana bersedia berada di sisi mereka dan melindungi mereka sebagai pengawal mereka. Selena bahagia selama Lana, bahkan jika dia mabuk. Dia benar-benar kembali dengan sekelompok orang. Lana melihat keluar dan berdiri. Jack, kakak ipar, tolong lanjutkan makanmu. Biarkan aku keluar dan memberi mereka pelajaran. Jangan khawatir, aku akan kembali sebentar lagi. Lana berjalan keluar setelah dia berbicara. Tuan Muda membawa cukup banyak orang bersamanya, sekitar 50 hingga 60 pengawal. Banyak dari mereka tampak seperti master yang sangat kuat. Status mereka tampak jauh lebih baik daripada 7 hingga 8 pengawal sebelumnya. Ini dia, senyum muncul di wajah Tuan Muda Quinton yang memar ketika dia melihat Lana berjalan keluar, tidak buruk. Kamu benar-benar berani. Aku takut kalian sudah kabur. Siapa yang tahu kamu masih makan di sini? Bagaimana kita bisa pergi ketika kita sedang makan? Lana tertawa dan menjawab, di mana paman keduamu? Apakah dia sudah datang? Jika sudah, minta dia keluar agar saya bisa memberinya pelajaran. Bersambung.